Halo, ketemu lagi bersama Bumi Laras. Seperti pada video sebelum-sebelumnya, kita selalu membahas tentang biografi tokoh ternama di dunia maupun biografi tokoh berpengaruh di Indonesia. Serta kita tidak lupa selalu membahas tentang sejarah nasional Indonesia. Tapi pada video kali ini kita akan membahas salah satu penyanyi atau salah satu aktris terpopuler di era 1990-an karena usianya yang sangat belia. Dia masih belasan tahun untuk masuk ke dalam industri hiburan Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut pada penjelasan atau pada pembahasan video kali ini, jika kawan-kawan menyukai atau jika kawan-kawan mendapatkan informasi yang lebih dari video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe. Oke, jika kawan-kawan sudah melihat foto pada tampilan video ini, ya betul sekali. Beliau adalah Nike Ardila. Nike Ardila lahir pada 27 Desember 1975 di Bandung, Jawa Barat. Nike Ardila lahir dengan nama Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi. Dalam industri hiburan dan musik Indonesia, Nike Ardila dikenal sebagai salah satu penyanyi tersohor di generasi 1990-an karena usianya masih belasan tahun dan berhasil masuk ke dalam industri hiburan Indonesia. Dan bakat seni yang dimiliki oleh Nike Ardila ini sudah dimulai sejak umurnya masih 5 tahun. Pada usianya yang ke-10 tahun, Nike Ardila menjadi juara Harapan 1 pada ajang lagu pilihanku TVRI dan juara Festival Pop Singer HAPMI. HAPMI ini adalah himpunan artis penyanyi Indonesia. Inilah yang menjadi cikal bakal dari perjalanan karir Nike Ardila dalam industri musik dan industri hiburan Indonesia. Hingga pada tahun 1985, Nike Ardila sudah menjadi penyanyi pembuka pada konser-konser besar seperti Nicky Astria, Ita Purnamasari, dan Ikang Fauzi. Di awal karir musiknya, Nike menggunakan nama panggung dengan sebutan Nike Astrina, karena penyebutan Astrina dianggap akan dapat bersaing popularitas dengan Nicky Astria yang saat itu sudah mendapat predikat sebagai lady rocker dalam perkembangan musik rock Indonesia. Setahun berikutnya, pada tahun 1986, Nike Astrina masuk dalam dapur rekaman dengan single yang berjudul Lupa Diri. Lagu ini diciptakan oleh Dedi Dores. Lagu ini tidak bercerita soal percintaan orang-orang dewasa, karena umur Nike yang pada saat itu masih belasan tahun. Lagu ini diciptakan untuk menampilkan dan untuk memunculkan bakat-bakat muda di dunia musik rock pada era itu. Single pertama ini di bawah perusahaan rekaman JK Records. Pada 1989, Dedi Dores kembali menciptakan lagu dan dibawakan oleh Nike dengan judul Seberkas Sinar. Lagu ini kemudian masuk ke dalam proyek Key yang diproduseri oleh Dedi Dores. Dalam lagu ini, Nike menggunakan nama AR, singkatan dari Astrina dan Ratnadila, dan sudah tidak menggunakan nama Astrina lagi. Kemudian pada 1990, lagu dengan judul Bintang Kehidupan yang diciptakan oleh Dedi Dores dan dinyanyikan oleh Nike Ardila dirilis pada 1990 dan terjual hingga 2 juta keping di seluruh Indonesia. Nama Nike semakin dikenal dalam industri musik hiburan Indonesia hingga jadwal konsernya padat pada setiap tahunnya. Sepanjang karirnya, Nike Ardila telah menghasilkan banyak album. Beberapa di antaranya seperti Hanya Satu Nama yang rilis pada tahun 1988. Kemudian ada Seberkas Sinar rilis pada 1989. Kemudian Bintang Kehidupan rilis pada tahun 1990. Kemudian Nyalakan Api pada tahun 1990. Kemudian Matahariku pada tahun 1992. Kemudian Biarkan Cintamu Berlalu yang rilis pada tahun 1994.
kemudian Duri Terlindung pada tahun 1994, kemudian Suara Hatiku pada tahun 1995, kemudian ada Sandiwara Cinta pada tahun 1995, dan Mama Aku Ingin Pulang pada tahun 1995. Sepanjang karirnya, Nike Ardila tidak hanya melakukan konser dalam negeri. Nike juga melakukan konsernya hingga ke luar negeri seperti pada 2 Februari 1989, Nike Ardila tampil pada konser Battle of the Bands di Kuala Lumpur. Kemudian pada tahun 1991, Nike tampil di Stadium Indra Mulia Perak. Pada 19 Januari 1992, Nike tampil pada konser seni dan suara di Singapura. Kemudian pada 8 September 1992, Nike tampil pada konser Rock Salem di Stadium Negara, Kuala Lumpur. Kemudian pada 25 Januari 1995, Nike tampil dalam Sunday Night Live di Planet Hollywood di Kuala Lumpur. Sepanjang karirnya sebagai penyanyi dalam industri musik Indonesia, Nike juga banyak mendapat tawaran untuk bermain film, sinetron, dan beberapa bintang iklan majalah. Beberapa majalah Nike Ardila seperti majalah Gadis edisi September 1990, kemudian ada majalah Aneka edisi 18 Maret sampai 31 Mei 1992, kemudian menjadi majalah Sampul URTV Malaysia pada tahun 1992. Pada 19 Maret 1995, mobil Nike Ardila ditemukan menabrak tiang listrik di Jalan Riau, Bandung. Kecelakaan ini telah merenggut nyawa Nike Ardila dan tutup usia pada 19 Maret 1995. Nike Ardila dimakamkan di Ciamis, Jawa Barat. Para penggemar Nike Ardila masih tetap mengunjungi makamnya dalam hari biasa maupun hari-hari besar. Untuk mengenang Nike Ardila, keluarga besarnya mendirikan Museum Nike Ardila yang beralamat di Komplek Arya Graha, Jalan Arya Utama nomor 5, Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Salah satu yang paling menyentuh dalam museum ini adalah pintu dari mobil yang dipakai Nike Ardila pada saat kecelakaan tragis tersebut. Pintu mobil ini selalu membuat pengunjung merasa tersentuh karena pintu mobil inilah yang menjadi saksi bisu saat kepergian Nike Ardila. Dan di akhir 1995, Dedi Dores menciptakan lagu dengan judul Bandung Menangis Lagi yang dinyanyikan oleh Nafa Urbah untuk mengenang Nike Ardila dan beberapa penyanyi yang tutup usia pada tahun 1995. Jadi demikian kawan-kawan biografi secara garis besar siapakah Nike Ardila dan bagaimana peranan Nike Ardila dalam industri musik dan industri perfilman di Indonesia. Jadi dari usianya yang sangat belia, Nike Ardila berhasil masuk dalam industri hiburan Indonesia sebagai penyanyi yang dibawahi atau yang dibawa oleh Dedi Dores sebagai pencipta lagu-lagu yang ditembangkan oleh Nike Ardila. Kemudian berhasil mengadakan konser di luar negeri seperti di Malaysia, Kuala Lumpur, dan Singapura di era 1990 pada usianya yang sangat muda sekali. Jadi dengan usia yang sangat muda, kemudian dengan tingkat vokal yang dianggap dari Dores ini akan berpengaruh pada perkembangan musik rock Indonesia saat itu di era 90-an, nama Nike Ardila semakin dipertimbangkan dalam dunia atau dalam industri musik Indonesia. Kemudian ditambah lagi dengan beberapa karyanya yang sangat ikonik ya, seperti Bintang Kehidupan bisa tembus di era 90-an dijual sebanyak 2 juta keping di seluruh wilayah Indonesia. Jadi saya kira begitu secara garis besar biografi Nike Ardila. Semoga Nike Ardila tenang di alam kita yang sudah berbeda
Terima kasih atas kontribusi dan peranan Nike Ardila dalam perkembangan industri musik Indonesia di era 1990-an. Saya kira semoga informasi ini bermanfaat kepada kawan-kawan. Jangan terhenti di kawan-kawan saja. Jika kawan-kawan mendapatkan informasi lebih dari video ini, jika kawan-kawan menyukai video ini, jangan lupa untuk selalu klik tombol like, share, dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini agar kita dapat berbagi ilmu mengenai biografi tokoh ternama di dunia maupun di Indonesia, serta mengenai sejarah nasional Indonesia. Terima kasih karena sudah menonton, salam sehat, dan tetap menjadi berkat bagi lingkungan sekitar dimanapun kalian berada, apapun yang kalian lakukan. Terima kasih karena sudah menonton, sampai jumpa dan ciao!